Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di Sarang Obrillah. Kita akan lanjut bahas soal UKM PPD ya. Ini ada satu soal lagi. Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah terapi awal apa yang tepat diberikan untuk pasien. Jadi di sini ada pilihannya oksigen 6-8 liter per menit, eskarotomi lengan kanan, IVFD 1000-2000 cc secepatnya, formula Baxter secepatnya, intubasi. Jadi kalau kita lihat pilihan A sampai dengan E, maka ini kemungkinan soal tentang luka bakar. Jadi kita baca soalnya. Seorang wanita usia 30 tahun dibawa oleh keluarganya ke IGD setelah mengalami luka bakar 2,5 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik tekanan darahnya 90/40 mm air raksa. Nadinya 112 kali per menit, berat badan 40 kg. Seluruh akal dingin dan terjadi parestesia pada tangan kanan. Selain itu terdapat jelaga di lubang hidung dan sputum. Adanya lepuh dan eritem pada kulit muka, leher bagian depan, kedua lengan atas. Terdapat luka pucat dan kering pada seluruh lengan bawah kanan dan kedua paha. Pasien tampak agitasi. Oke, ini luka bakar ya, yang lumayan ini. Kemudian kita lihat apakah kata kunci yang ada di dalam soal. Oke, inilah kata kunci yang ada di dalam soal. Jadi, pada kasus ini, pasien mengalami luka bakar yang tidak disebutkan penyebabnya. Terjadi 2,5 jam yang lalu. Nah, ini kita bisa melihat adanya tanda-tanda trauma inhalasi di dalam soal. Pada kasus-kasus luka bakar ya, sering terjadinya trauma inhalasi. Apa tandanya? Pasien sudah tampak agitasi. Tekanan darah 90/40, nadi 112 kali, akralnya sudah dingin, sudah terjadi parestesia pada tangan kanan. Kemudian terdapat jelaga, ini kata kuncinya untuk trauma inhalasi. Adanya jelaga di lubang hidung dan sputum. Nah, ini jelas ini trauma inhalasi yang mengenai daerah muka dan hidung. Lepuh dan eritem pada kulit muka, udah jelas ya. Leher bagian depan dapat disembuhkan kalau pasien mengalami trauma inhalasi. Nah, kata-kata yang agitasi, tensinya turun, nadinya meningkat, akral sudah dingin, ini udah masuk tanda-tanda shock ya. Kemudian disertai adanya lepuh di kedua lengan atas, terdapat luka pucat kering pada seluruh lengan bawah kanan dan kedua paha. Ini menandakan adanya luka bakar derajat 2 atau derajat 3 ini. Nah, kemudian oleh karena itu dapat kita simpulkan diagnosa pada kasus di atas itu adalah trauma inhalasi dengan luka bakar derajat 2 atau derajat 3 di lengan dan paha. Jadi untuk kasus-kasus trauma inhalasi, maka pilihan tata laksananya yang tepat adalah dengan intubasi. Dengan intubasi ya, tindakan penyelamatan segera pada luka bakar yaitu nomor 1 adalah kontrol airway. Kontrol airway dulu, primary survey. Yang A-nya itu adalah airway, kontrol airway. Untuk menghindari terjadinya sumbatan pada jalan napas. Kita harus kontrol airway dengan cara intubasi, apalagi sudah didapati penurunan tekanan darah, peningkatan nadi, akralnya dingin. Kemudian setelah kita kontrol airway, kemudian hentikan proses luka bakar. Setelah itu baru pemasangan akses intravena. Pertanyaan yang kenapa nggak dikasih oksigen 6-8 liter? Nah, pemberian oksigen itu diawali dengan mengamankan jalan napas terlebih dahulu agar pemberian oksigennya efektif. Kenapa nggak eskarotomi lengan kanan? Eskarotomi itu baru dilakukan setelah primary survey selesai dilakukan. Kenapa nggak IVFD? 1000-2000 cc secepatnya. Toh tensinya kan turun. Nah, pada luka bakar, pemberian cairan itu diberikan dengan rumus tertentu, bukan dengan loading tertentu. Pemberian rumus tertentu misalnya dengan formula Baxter, dan dapat ditambah lagi perkiraan kekurangan cairan pada pasien dengan pertimbangan beberapa indikator, misalnya nadi dan tekanan darah. Nah, kemudian kenapa nggak jawabannya justru formula Baxter secepatnya?
Nggak bisa. Formula Baxter itu adalah kebutuhan cairan dengan rumus Baxter yang diberikan 50%-nya itu pada 6 jam pertama dan 50%-nya itu pada 18 jam berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa secepatnya. Maka jawabannya adalah intubasi. Oke, demikian pembahasan soal yang telah kita bahas. Kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.